Pria ini disajikan makanan mewah padahal rumah ini berada di tengah hutan. Pria ini kemudian memakannya begitu saja dengan lahap tanpa menaruh rasa curiga sama sekali. Lalu anak-anak ini mengikuti gerakan Yunso saat makan membuat Yunso sedikit merasa tak nyaman. Anehnya lagi, ayah dan ibu anak-anak ini tidak ikut makan dengan alasan mereka sudah makan duluan. Tampak raut wajah keduanya seperti senyum terpaksa, tetapi Yunso tidak mau ambil pusing. Yunso berkata dia harus segera pulang karena ibunya sedang dalam kondisi kritis. Karena sudah tua dan sakit, ibunya bisa saja meninggal. Meski sedari kecil Yunso tidak begitu dekat dengan ibunya. Anehnya, mendengar itu Manbok menjadi emosi dan berkata pasti menyenangkan jika mempunyai seorang ibu, iya kan? Si ibu nampak panik berusaha menenangkan Manbok. Akhirnya Yunso pun hanya mengiyakan perkataan Manbok. Yunso pamit dan berterima kasih. Lalu seluruh keluarga melambaikan tangannya. Tetapi hutan yang rimbun ini membuat Yunso tidak tahu arah mana yang harus dituju. Dia hanya berputar-putar saja. Hingga petang Yunso masih terus berputar-putar. Hingga akhirnya dia melihat sebuah cahaya. Yunso lantas mendekat dan rupanya kembali lagi itu adalah rumah keluarga aneh tadi. Sebelumnya, Yunso mengendarai mobil sambil berbicara dengan pacarnya di telepon. Ternyata pacarnya mengabarkan bahwa dia sudah hamil 4 minggu dan bingung harus apa. Yunso ragu apakah dia ayahnya atau bukan. Hingga terjadilah perdebatan membuat Yunso tidak fokus dan kecelakaan pun terjadi. Mobil pria ini terjatuh ke jurang. Untunglah masih bisa selamat. Saat dia sadar ada seorang gadis kecil menghampiri Yunso. Anak ini tersenyum dan mengajak Yunso ke rumahnya. Merasa kesulitan, Yunso pun mengikuti gadis ini ke rumahnya sambil menunggu hari terang untuk kembali pulang ke kota. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang megah di tengah hutan. Di depan pagar tertulis rumah anak-anak yang bahagia. Tak lama, ada seorang pria datang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari anak-anak ini. Mereka mengobati Yunso lalu memperkenalkan seluruh anggota keluarga yang tampak bahagia ini. Namun ada yang aneh. Saat Yunso ingin meminjam telepon, mereka berkata bahwa sambungan telepon terputus dan belum diperbaiki. Lalu terlihatlah wajah sang ayah yang begitu panik. Namun sekali lagi Yunso tidak menaruh curiga sama sekali. Sampai dia pun tak sadar sudah terlelap begitu saja dan terbangun di esok harinya. Hari ini dia disajikan kue-kue cantik yang mewah padahal ini di tengah hutan. Setelah makan dia langsung pamit. Keluarga aneh ini pun melambaikan tangan. Tetapi karena tersesat, pria ini kembali lagi ke rumah ini. Sang ayah sampai meneteskan keringat saat Yunso meminta diantarkan pulang besok. Tapi anak-anak ini berkata bahwa mereka mau mengantarkannya. Sepertinya kedua orang tua ini tidak mau Yunso pergi dari sini. Entah apa alasannya. Lalu di malam harinya Yunso terbangun. Dia melihat jam dinding yang cantik ini. Lalu dia mendengar dari balik tembok ada suara ribut-ribut. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara dentuman. Dia pun memberanikan diri untuk keluar kamar dan mengintip ke ruang sebelah. Dia pun melihat ayah dan ibu ini bertengkar dan berkata bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di sini. Sang istri kemudian menyuruh suaminya untuk merendahkan suara agar anak-anak tidak terbangun. Tiba-tiba saat Yunso menoleh, dia melihat sosok gadis kecil di ujung lorong. Misteri apakah yang tersembunyi di rumah ini dan bisakah Yunso keluar dari rumah ini dengan selamat? Kita tunggu lanjutannya di next part ya, hanya di Snack Video bikin semua beken.